Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, para pecinta merpati hias, jadi ini adalah kandang merpati lokal ataupun merpati hias yang belum indukan. Jadi di sini ada beberapa pasang yang kita sengaja simpan merpati lokal untuk sebagai babuan, atau istilahnya merpati yang akan kemudian mengerami telur merpati hias dan membesarkan anaknya. Kenapa penting untuk kita miliki merpati babuan ketika kita ingin beternak merpati hias? Kalau tujuan kita itu ingin cepat perkembangan atau merpati hias kita itu ingin kita lihat hasilnya lebih cepat, banyak. Karena kalau merpati hias sendiri yang mengerami telurnya itu membutuhkan waktu sekitar 20 hari, 21 hari, ke 19 hari dalam mengerami, kemudian membesarkan anak dengan waktu yang sekitar hampir sebulan juga atau sebulan, maka hampir 2 bulan dibutuhkan waktu sehingga merpati itu bisa menghasilkan anakan lagi. Jadi ketika kita memiliki merpati babuan, maka intensitas waktu yang dimiliki oleh merpati hias untuk bertelur itu relatif singkat. Jadi ketika ia bertelur, kita ambil telurnya, kemudian kita simpan ke merpati babuan yang sudah bertelur. Misalkan ini ada merpati babuan, jenis babuan itu bisa balap atau bisa apa saja, yang tentu harganya yang murah. Dan jadi kita tidak membutuhkan telurnya, anakannya, akan tetapi kita butuhkan untuk mengerami atau membesarkan anak merpati hias. Jadi ini adalah telur yang sudah kita ganti dengan telur merpati hias. Sama halnya seperti ini telur yang sudah kita ganti. Jadi telurnya itu telur merpati hias. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk bertelur kembali itu biasanya belum menetas, dia sudah bertelur kembali. Kalau indukan itu masih produktif ataukah makanannya tercukupi, gizinya tercukupi sehingga menghasilkan telur itu baik. Ini juga jadi yang dirawat, yang merawat itu adalah merpati jenis lokalan. Sama halnya ini di sini ada 3 ekor. Sengaja kita kasih 3 ekor. Jadi kadang saya simpan telur sampai 3 butir untuk dierami. Kalau ada misalkan indukan yang ternyata telurnya itu yang fertilnya hanya 1, saya gabung saja menjadi 3 yang dierami, sehingga anakan nanti dirawat 3 ekor. Dan ternyata itu tidak jadi masalah, semuanya tercukupi makanannya karena indukannya itu menyuapi ketiga anakan itu. Bahkan biasa pernah saya sampai 4. Sama halnya ini sudah menetas. Ini baru mau bertelur. Ini sudah bertelur. Ini ada anakan, telur. Ini sini juga sudah menetas, baru menetas. Masih ada 1 telur yang belum menetas. Ini juga. Jadi teknik yang saya gunakan itu seperti itu. Jadi telur merpati yang harganya murah itu kita ganti dengan telur yang harga merpati itu yang relatif
bagus atau mahal, sehingga produktivitas telur dan anakan itu bisa lebih cepat dibanding ketika ia mengerami sendiri. Namun teman-teman sekalian harus diperhatikan bahwasanya ketika kita melakukan teknik itu, tidak setiap telur kita ambil kemudian kita simpan ke babuang, akan tetapi kadang atau kalau teorinya teman-teman itu yang pernah saya lihat, dia simpan telur ketiga itu, dia simpan agar indukannya sendiri yang akan mengerami. Jadi merpati hias itu sendiri yang mengerami kemudian membesarkan anakannya, agar naluri dalam hal merawat, mengeram, kemudian menjaga stres merpati itu sendiri. Karena kalau kita ambil terus telurnya, bisa saja merpati itu stres, sehingga ketika telur ketiga atau periode ketiga kita sengaja simpan. Tapi ada juga teman-teman yang bahkan sampai 5 kali bertelur, diambil terus telurnya dan ternyata merpatinya juga aman-aman saja, tidak stres. Dia juga istilahnya rajin mengeluarkan telur. Mungkin salah satu faktornya kalau saya lihat di kandang teman itu karena nutrisi pakannya itu bagus. Jadi setiap dia kasih makan itu dia kasih yang makanan-makanan yang memang bagus, pur ayam, pelet, kadang kacang hijau digabung, dimix, dan seperti beras yang kurang bagus kualitasnya ataukah beras yang kecil-kecil itu, kalau di sini biasa diistilahkan benih, itu dia mix, dia kasih, kemudian jumlahnya juga saya lihat berlebih, sehingga merpati itu rajin makan, tidak pernah kosong makanannya. Mungkin itu salah satu faktornya. Kalau merpatinya memang harganya lumayan tinggi, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau harganya itu termasuk harga yang rendah, maka itu akan jadi masalah ketika kita hitung biaya pengeluaran pakannya. Jadi tergantung jenisnya juga. Dan sebenarnya kalau kita ingin mentaktisi biaya pakan juga, itu kita bisa taktisi dengan cara membedakan ketika dia masih remaja, ketika ini sudah induk dan sudah waktunya untuk bertelur, ketika ada anakan, itu bisa kita taktisi. Jadi kalau misalkan remaja mungkin kita bisa kasih yang jagung saja yang harganya murah, dicampur sedikit dengan pur ayam. Kalau yang sudah induk, pur ayamnya diperbanyak, kadang kacang hijau, kacang merah, karena memang indukan itu untuk memproduksi telur, jadi kita tidak rugi. Kalau yang remaja kan dia untuk pembesaran, jadi tidak jadi masalah kalau jagung tambah sedikit pur, itu kan tidak jadi masalah. Kalau kita kasih beras merah, kacang hijau kan harganya mahal, jadi ya lumayan pengeluarannya. Apalagi kalau kita pelihara sampai mungkin di sini hampir 100 ekor lah, atau kalau dihitung dengan anakan mungkin ada 100 ekor kali ya. Oke, bukan di sini. Kalau di sini mungkin tidak cukup, tapi kalau ditotalkan dengan seluruh kandang ya mungkin lah. Oke, mungkin hari ini cukup itu saja. Semoga teman-teman sekalian ada pelajaran yang bisa didapat. Jadi ketika ingin memelihara merpati dan fokusnya ke ingin kuantitas atau ingin cepat banyak merpatinya, maka kita bisa pakai teknik babuan. Karena kalau teknik babuan itu kadang 1 bulan itu mungkin bisa 3 kali bertelur. Jadi kalau ada 3 babuan, itu telurnya bisa kita simpan di situ. Jadi cepat prosesnya. Kadang karena realitanya sendiri itu, saya lihat belum menetas sudah bertelur kembali.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.